Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Idrus Alhamid dan juga kawan saya Ismail Amin, dalam acara podcast Tabiin. podcast yang akan menyajikan pembahasan terkini dengan perspektif yang jauh lebih tajam. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sekarang ini masih memberikan kami nikmat keselamatan. Perlu pemirsa ketahui bersama bahwa saya dan abang kami ini Ismail Amin sekarang ini berada di kota Qum yang jaraknya lumayan dekat dari kota Teheran, yaitu 125 kilometer. Seperti yang kita ketahui bersama, tanggal 13 Juni ya, di hari Jumat, lagi-lagi Israel melakukan serangan langsung ke jantung pemerintahan Iran Di di Teheran. kota Tehran. Ya, Bib. Oke, sekarang insya Allah kita akan membahas terkait tentang serangan Israel ke Iran dan juga serangan balasan Iran ke Israel. Yang pertama nih, Bang Ya, Bib. Ismail ya, kira-kira kenapa sih kok Israel sekarang nyerang? Setelah sekian lama ya, kita pernah ketahui bahwa sebelumnya Israel pernah menyerang dengan jet tempur dari istilahnya langit Irak. Mereka mengirimkan beberapa rudal, cuma walaupun memang nggak ada beberapa, nggak seperti sekarang ya, Iya, iya. bangunan itu hancur ya. Tapi hal itu dilakukan. Hmm. Kita berpikir bahwa setelah itu True Promise ketiga itu akan terjadi atau Iran akan membalas. Tapi Iran ternyata tidak membalas, ya kan? Tiba-tiba sekarang, kemarin ya, hari Jumat tanggal 13 Juni, Israel Nyerang. menyerang Tehran secara langsung. Kira-kira sebenarnya apa sih yang ada di pemikiran Israel? Kenapa Israel ini kok berani nyerang Iran? Ya, ya, Bib. Sejarahnya sangat panjang, Bib ya. Kalau Ya, kita lihat sebelum revolusi itu, Israel itu bersahabat dekat dengan Iran. ya, ya. Bahkan di Tehran itu sebelumnya Bib punya kantor konsulat, walaupun tidak punya hubungan diplomatik langsung, karena bagaimanapun Iran mayoritas Muslim, sehingga atas nama ini tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Tapi punya konsulat di Punya Tehran. konsulat, betul, betul. Namun setelah revolusi, Bib, dengan kemenangan revolusi, Imam Khomeini menutup kantor konsulat ini dan menggantinya dengan menjadi kantor kedutaan besar Palestina. Oh, Dan menyatakan bahwa Republik Islam Iran menyatakan dukungan atas kemerdekaan Palestina. ya, Ini membuat ya, ya. Israel menjadi benci dan memusuhi Iran, dan itu tertanam sampai sekarang karena Iran konsisten membela Palestina sampai sekarang. Jadi alasan pertamanya dan utama itu adalah dukungan Iran terhadap Palestina. Betul. Sama sekali tidak ada isu agamanya, karena Syiahnya, karena kita tahu Azerbaijan juga mayoritas Syiah, Iya, tapi tidak dimusuhi betul. karena sekutu dengan Israel. Nah, selain itu di Timur Tengah ini satu-satunya entitas yang memiliki teknologi nuklir itu Israel sebelumnya. Namun Iran juga membangun teknologi nuklir ini, Ya. dan ini tidak disepakati oleh Israel karena mengkhawatirkan, karena Betul, betul. dengan ideologi Iran dan kebijakan politik Iran yang memusuhi Israel, bahkan bahkan Imam Khomeini kan menyatakan bahwa Israel harus dihapus dari peta Dari dunia. peta dunia, betul. Sehingga ini Itu mengkhawatirkan. statement yang sangat Iya, luar biasa sangat ya. keras ya. Sangat keras dari Imam Jadi Khomeini. sangat mengkhawatirkan Israel bahwa suatu saat pasti Iran akan menyerang kami. Iya. Karena itu dia membujuk PBB, membujuk Amerika Serikat untuk melarang Iran mengembangkan teknologi nuklirnya. Walaupun Iran sampai berkali-kali itu terus mengatakan, Bib, kami bukan untuk membuat teknologi persenjataan, kami menggunakan teknologi nuklir ini untuk sipil, Iya, untuk membangkit listrik. padahal kita juga udah tahu bahwa memang PBB itu sudah memberikan kamera-kamera Iya, di benar, dalam benar. di dalam reaktor-reaktor nuklir. Kantor Dewan Pengawasan PBB Dewan untuk Pengawasan PBB memang sudah ada berpusat di Teheran, Iya. seringan mengawasi dan tidak ada laporan pelanggaran. Betul. Tapi ini terus yang diwacanakan oleh Israel, Netanyahu, terutama bahwa Netanyahu saya pikir ya. utama Netanyahu kan pernah mengatakan bahwa ketika ditanya, Bib, siapa yang paling kamu takuti, Iya. yang paling mengusik mimpimu, dia bilang, saya mau menyebutkan tiga kalau bisa. Iran, betul. Jadi jelas sekali permusuhan Benyamin Netanyahu terhadap Iran. Nah, karena kemarin kan ada wacana negosiasi dengan Amerika Serikat tentang pengembangan teknologi nuklir ini, pengayaan uranium ini mengkhawatirkan Benyamin Netanyahu. Iya. Jangan sampai terjadi negosiasi. Nah, makanya dia berupaya untuk menghalangi negosiasi ini. Negosiasi kan harusnya dilanjutkan di tanggal 15. Nah, kenapa? Karena itu dia menyerang di tanggal 13 untuk mencegah
negosiasi ini terjadi. Bisa jadi juga Bang Ismail ya, dari kabar yang kita dengar juga memang, sepertinya juga Netanyahu ini udah ibaratnya apa ya, tercekik ya, karena, dia harus melakukan sesuatu. Jalan terakhir untuk Jalan mempertahankan terakhir untuk dirinya, Bib. mempertahankan dia sebagai Perdana Menteri Iya, Israel. iya benar. Karena kalau dia tidak melakukan sesuatu yang wah, yang heboh gitu istilahnya kan, maka dia akan dilengsarkan, bahkan dipenjara karena banyak kasusnya dia. Dari Kasus kasus korupsi dan juga kasus pelanggaran-pelanggaran hak asasi dan lain-lainnya. Sehingga mungkin ini juga menjadi salah satu alasan ya kenapa Netanyahu begitu nekat menyerang Iran Ya gitu. jalan terakhir lah istilahnya untuk seibarat kata orang itu, kalaupun tidak ketika ada orang hanyut, dia Iya, tidak bisa megang apa-apa, rumput pun terpaksa rumput harus pun terpaksa dipegang harus untuk dipegang oleh ya dia. ini walaupun sebenarnya Iya, pilihan yang sangat ceroboh. Nah, pilihan mereka kan yang Donald Trump sangat-sangat sendiri juga ceroboh. sering mengatakan Iya, ini, tapi ya kita lihat betul betul. Benyamin Netanyahu tidak punya cara lain dan akhirnya melancarkan serangan itu, Bib. Iya. Benyamin Netanyahu, menurut saya pribadi ya, kayaknya salah perhitungan ya, salah besar perhitungan. Dia berpikir mungkin Iran ini adalah Palestina, ya kan? Teheran itu adalah Gaza, Gaza. yang mungkin sangat mudah untuk dikalahkan dan tidak bisa melawan. Tapi Iran is Iran, bro. Iran ini kuat, salah satu benar-benar power, ya kan? Istilahnya apa ya? Super power di kawasan. Dan Netanyahu pun sudah pernah melihat teknologi Iran pada saat itu ya kan. Benar. Apalagi serangan-serangan Iran di True Promise pertama maupun True Promise kedua, harusnya belajar gitu loh dari hal ini bahwa Iran itu tidak bercanda Iya. gitu. Benyamin Netanyahu itu menganggap, Bib, serangan pertamanya itu langsung melumpuhkan Iran. Ya, Karena pucuk pimpinan militer kan langsung benar. dihabisi semua, Bib. Langsung habis Komandan syahid ya. IRGC, komandan angkatan bersenjata, itu semua habis, Bib. Angkatan bersenjata Tapi ya, betul. yang tidak dia ketahui tentang Iran, di Iran itu ada regenerasi, kaderisasi dan regenerasi, Bib. Ya, makanya kemarin rotasi pimpinan langsung terjadi, Betul. dan ternyata pimpinan barunya itu ya kalau tidak katanya sama lebih kuatnya atau lebih hebatnya dibandingkan Ya, pimpinan sebelumnya. benar-benar. Memang kita ya kalau kita mau bilang ya, sebelumnya juga dalam pembahasan sebelum saya juga udah pernah sampaikan ya, sistem pemerintahan Iran ya kan itu kan mengadop sistem pemerintahan sistem ideologi Islam. Ideologi Islam itu pemimpin atau imam itu berada di depan. Iya. Imam sholat itu berada di depan. Ketika imam sholat batal wudhu, pasti segera akan digantikan dengan makmum yang ada di belakang makmum yang ada di belakang imam. Sehingga kepemimpinan itu pasti sangat cepat untuk digantikan. Iya, benar. Itu yang harus, karena juga Islam itu adalah satu sistem ya, sehingga Islam itu bahkan kemarin juga pernah kita bahas ya, itu nggak punya badan, nggak punya kepala, nggak punya tangan, ya kan? Kamu mau potong sebelah manapun, dia akan bulat lagi, karena ini adalah akidah atau ideologi. Dan Iran seperti itu. Jadi walaupun tanpa pemimpin, ya kan, dia akan segera tetap bergerak ke depan dan bahkan juga pemimpin itu akan sangat cepat untuk diganti. Kalau kulihat yang berikutnya, kira-kira apa yang menjadikan alasan nih Bang, Iran membalas atau segera membalas? Sebelumnya kan kita lihat kan sejarah dari True Promise pertama, True Promise kedua, ya kan, itu ada jeda waktu, ya kan. Di pertama itu jeda waktu beberapa hari, True Promise kedua waktunya agak lebih lagi, bahkan serangan Israel ketiga yang di Iran itu Iran sama sekali nggak membalas. Tapi ini hari Jumat tanggal 13 Juni Israel merudal Iran itu jam 3 dini hari. Di hari yang sama, di hari Jumat, Iran mulai membalas gelombang pertamanya. Serangan balasan gelombang pertama itu di jam 9 malam. Kira-kira kenapa? Apa sih yang membuat Iran itu mempunyai dalil, mempunyai alasan harus membalas dan harus cepat membalas? Jadi pembalasan dilakukan Iran ini legal ya? Secara hukum internasional legal. Pasal 51 PBB mengatakan itu membolehkan sebuah negara melakukan pembalasan ketika diserang. Iran diserang. Ya pertanyaannya sekarang, Bib, kenapa Iran membalasnya dengan cepat, tidak sebagaimana sebelumnya? Ini masalahnya masalah kehormatan, Bib. Kalau pimpinan-pimpinan militer sebelumnya itu dibunuhnya di luar Iran. Dibunuh di Suriah, dibunuh di Lebanon, Haj Qasem Soleimani dibunuhnya di Irak. Ini dibunuh di Teheran, di ibu kota Iran.
Jadi kalau tidak langsung membalas, Iya. ini akan menjadi pertanyaan bagi banyak orang. Seremeh itu kan nyawa jenderal-jenderal ini. Betul. Dan juga jenderal itu, belum lagi ilmuwan nuklir juga, Bib. betul. Dan juga jenderal itu dibunuh di rumahnya dia tanpa memakai baju seragam militer, tidak ya kan? dalam keadaan Tidak dalam keadaan bertugas, Iya, ya iya, kan? Dan yang diserang itu katanya, ya kan? Dan memang betul ya kan? Beberapa titik reaktor nuklir atau istilahnya markas-markas nuklir, ya kan? Iya. Tapi yang menjadi wacana buat Iran, ya kan, serangan itu masuk langsung ke apartemen-apartemen Iya, ke pemukiman penduduk, pemukiman penduduk yang dihuni oleh masyarakat sipil, kan gitu. Benar, memang istilahnya jenderal-jenderal Iran itu juga syahid di situ. Ilmuwan nuklir juga syahid di situ. Tapi rata-rata dari korban yang ada itu adalah korban anak-anak dan juga perempuan pada saat itu. Orang mereka lagi pada istirahat, bangunan apartemen yang hancur. Mungkin kalau misalkan diserang istilahnya bangunan IRGC, kan kayak begitu kan. Markas militer, ya. Mungkin itu adalah satu hal yang berbeda, ya kan. Tapi ini yang diserang itu adalah pusat atau itu adalah pemukiman warga. Sehingga Iran mengatakan, wah ini penghinaan yang sangat besar dan harus segera dibalas. Kan gitu. Sehingga nggak langsung dan juga ini ada satu hal yang menarik ya. Sebelumnya dari serangan sebelumnya, ya kan, ketika Israel menyerang, ya kan, Iran juga akan menjanjikan pembalasannya, ya serangan balasan, tapi statement yang dikeluarkan hanya sebatas istilahnya sebatas pesan, kan gitu kan, seperti pemimpin tertinggi revolusi Islam Iran Said Ali Khamenei itu hanya memberikan atau statement-statement itu hanya diberikan secara lisan gitu atau tertulis kan gitu kan yang dikabarkan di berita. Tapi dalam serangan kali ini Said Ali Khamenei selaku pemimpin tertinggi Islam Iran itu langsung duduk live secara langsung memberikan statement bahwa apa yang dilakukan oleh rezim Zionis Israel itu adalah kejahatan yang sangat jelas, ya kan? Karena mereka telah menyerang fasilitas umum, karena mereka telah menyerang ya kan pemukiman warga dan kami Iran akan membalasnya dan akan memberikan dan akan mengubah kehidupan mereka menjadi pahit. Ini adalah membuat mereka menyesal. Menyesal, ya kan? Ini adalah salah satu statement yang baru pernah terjadi dan baru pernah dikeluarkan oleh pemimpin tertinggi seperti Said Ali Khamenei. Sehingga ketika Said Ali Khamenei itu memulai Bismillahirrahmanirrahim ceramahnya, rudal-rudal itu langsung bergerak. Kita melihat itu semua tuh di atas sekitar pukul 10 malam itu. Ya, betul. Langit-langit kita lihat pekikan takbir. Semua masyarakat turun ke jalan, semua masyarakat bertakbir. Ini adalah satu hal yang luar biasa kan, sampai rahbar itu mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rudal masuk pertama menuju atau menargetkan Tel Aviv pada saat itu. Pengalaman ketika masyarakat itu keluar, begitu rudal diluncurkan, kita melihat itu di atas awan, di atas langit, semua masyarakat Iran itu keluar ke jalan dan meneriakkan takbir. Bahkan sebelum itu pagi harinya atau setelah sholat Jumat itu masyarakat bahkan turun ke jalan dan melakukan demonstrasi menuntut pemerintah harus segera membalas dengan sangat hebat, dengan sangat keras. Nah, di sini, Bang, ya, seperti yang kita ketahui, berarti kan ini Iran didukung full oleh masyarakatnya. Kira-kira apakah Israel juga didukung full oleh masyarakatnya? Gimana menurut Abang? Ya, sedikit tambahan dulu, Bib. Ini serangan ini terjadi itu pada malam Ghadir, Bib. Ya. Jadi salah satu tambahan juga kenapa Iran langsung membalas, karena hari rayanya diganggu, Bib. Iya, betul. Jadi makanya ini masyarakat meminta bahwa hari raya kami lah harusnya bergembira, tapi kami harus bersedih dengan kematian para jenderal, keluarga kami dan seterusnya. Jadi harus dibalas supaya kemudian hari raya itu tidak rusak kegembiraannya. Dan benar ketika roket-roket itu diluncurkan, masyarakat langsung berteriak, Allahu Akbar, menerbangkan kembang api, petasan dan seterusnya, sehingga perayaan mereka itu tidak terganggu. Besok harinya kan paginya itu mereka turun ke jalan semua. Dan yang mengherankannya atau uniknya itu, Bib, tidak ada rasa ketakutan. Ya, itu kita rasakan memang. Sebenarnya kan dalam kondisi perang seperti itu atau ada serangan, ada kan kemungkinan potensi serangan susulan. Betul. Tapi ini tidak ada kekhawatiran masyarakat Iran.
Ini berbeda dengan apa yang terjadi di Israel, Iya. dengan ketika serangan Iran menuju ke Tel Aviv dan Haifa, itu terdengar suara apa namanya? Sirine, Bahkan sebelum menyerang, bahkan itu sebelum sudah bunyi sirene dan sudah diungsikan. iya diungsikan. Para warga itu diminta ke bunker-bunker Mhm. untuk bersembunyi. Sementara di Iran kita tidak Kita melihat itu. tidak pernah melihat Sering adanya ditanyakan bunker. apa langkah pemerintah untuk menyelamatkan warga. Iya, heeh. Nah, warga itu berusaha menyelamatkan sendiri dan tidak ada instruksi apa-apa kecuali sekedar ya waspada, Iya, waspada, berhati-hati. heeh. Masyarakat tetap turun ke jalan. Kan ada tradisi di Teheran misalnya, Bib, berjalan 10 kilometer tuh, Bib. Iya, Itu masih ramai sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. iya, Tidak iya, ada rasa betul. kekhawatiran. Kan siang pun kemungkinan Serangan menyerang itu itu ada. ada, betul. Tapi itu tetap dilakukan oleh masyarakat Iran. Sementara berbeda dengan di Israel, kita lihat masyarakatnya tampak ketakutan dan tampak sepi kotanya. Iya, kotanya sepi. Sementara kita lihat di Di Teheran, di Iran, di Qum, itu Teheran masih itu beraktivitas masih seperti biasa. beraktivitas seperti biasa, Hmm. masyarakat masih keluar. Bahkan eh, pemerintah sebenarnya udah ada satu instruksi ya Iya dari benar. pemerintah Teheran ya terutama ya untuk mengatakan kepada masyarakat jika terjadi sesuatu ya kan bisa untuk bersembunyi di stasiun metro karena Iya, iya. stasiun metro itu cukup dalam 12 kilometer sampai lebih itu. Dan stasiun metro Teheran itu dibuka 24 jam. Tapi yang lucunya tidak ada satupun masyarakat Teheran yang lari atau yang bersembunyi di stasiun metro. Mereka tetap hidup, mereka tetap tidur dengan nyenyak, dengan enaknya di rumah-rumahnya mereka. Kita tanya sama kawan-kawan kita yang di Teheran kok Benar. enak gitu loh tidur dengan santainya. Ya terus mau kenapa lagi Iya, daripada kita harus istilahnya khawatir, takut dan ini segala macam. Ya udah kita tidur paling kita kena bom dari Israel dan kita mati syahid karena menurut kita bom dari rezim seperti Zionis Israel yang telah melakukan genosida besar-besaran, Iya, iya, ya iya. kan? Ini adalah apa? Ini adalah istilahnya senjata musuh dan kita mati karena senjata dari musuh itu adalah mati syahid. Iya, iya. Jadi kenapa kita harus takut? Hidup pun ya alhamdulillah, mati pun kita Mulia. syahid gitu, Iya, mati dengan silakan. mulia gitu. Itu Ya. pun yang menjadikan alasan masyarakat Iran pun di siang hari juga tetap beraktivitas Iya, seperti iya. biasa. Di Teheran toko-toko tetap buka, pasar Teheran, pasar tradisional Tidak Teheran yang ada besar tidak itu ada apa namanya, istilahnya jam malam atau biar situasi darurat. betul situasi darurat yang mengharuskan semuanya tutup. Ya walaupun Hmm. kita tahu ya istilahnya tempat-tempat sensitif di Teheran itu memang dijaga dan juga dikosongkan. Dihimbau oleh pemerintah jangan dekat Untuk menghindar. tempat-tempat untuk menghindari kalau adanya serangan. Tapi secara keseluruhan Teheran yang kurang lebih besarnya itu sama seperti Jakarta Iya, iya, iya. tidak kosong gitu loh. Iya, iya. Tetap full, tetap penuh, rumah-rumah tetap penuh, ya kan? Kantor juga tetap masuk, rumah sakit, bank, bahkan pasar swalayan, pasar tradisional, ini masih tetap full. Ini satu hal yang membedakan ya antara Karena masyarakat Iran dan juga masyarakat Israel ya, tentunya. karena saking sebagaimana hari-hari biasanya, Bib, ya, karena mereka tetap beraktivitas, Mhm. Teheran kan itu penuh dengan kemacetan, Bib. Iya, heeh. Bahkan termasuk 10 kota besar di dunia yang termacet. Betul, betul. Nah, ini yang kemudian menjadi sorotan media-media di Indonesia, Iya, heeh. mengatakan bahwa warga Teheran itu ketakutan sehingga mereka Mereka keluar. pada mau keluar meninggalkan kota Betul, Teheran, betul, sampai betul. macetnya Macetnya parah. panjang dan seterusnya. Padahal itu pemandangan sehari-hari di Teheran. Iya, memang sehari-hari di Teheran itu memang macet, apalagi ada satu jalan yang namanya Jalan Nawab ya kan. Iya, Kita mau datang jam berapa aja di jalanan itu pasti macet. tengah malam Itu pun pasti tetap macet macet. karena memang itu jalan utama yang menghubungkan antara selatan ke utaranya Teheran. Jadi memang itu jalan utama dan jalan itu pasti macet terus-terusan. Benar-benar. Nah, masyarakat Iran dan masyarakat Israel berbeda. Hal yang kedua yang membedakan antara masyarakat Iran dan juga masyarakat Israel. Sampai sekarang masyarakat Iran tidak ada yang demo anti pemerintah. Benar-benar. Ini yang jadi poin penting ya. Masyarakat semuanya mendukung Mendukung pemerintah, keputusan mendukung menyerang. keputusan pemerintah dan bahkan meminta pemerintah untuk menyerang. Hmm. Karena apa? Karena menurut masyarakat Iran hanya negaranya, hanya Iran yang mampu untuk menampar kesombongan Israel. Di saat negara-negara lain tidak dapat, ya kan tidak Iya, mampu iya. melakukannya.
hanya Yaman yang mampu melakukannya. Iya. Itu pun dalam jumlah yang sangat terbatas. Ya kan? Sedangkan negara-negara Arab lainnya bukan hanya tidak membalas, bukan hanya tidak berani dengan Israel. Iya, iya. Jangan istilahnya merudal Israel, ngutik Israel juga enggak, Benar, benar. malah bayar upeti Mau kepada Amerika normalisasi, kan. sebagian dari mereka kan juga. Iya, sebagai program Amerika untuk normalisasi antara Hmm. Arab dengan itu. Benar. Sehingga masyarakat Iran itu benar-benar meyakini bahwa hanya negaranya yang berani membalas kekejaman Zionis Israel. Israel, iya. Dan tidak ada sampai sekarang, ya kan? Sampai sekarang kan istilahnya kan internet ini udah bukan di tangan siapapun, semuanya bisa dilihat, bisa diliput. Dengan tidak adanya liputan demonstrasi anti pemerintah di Iran, berarti itu kita menyatakan bahwa semua masyarakat Iran itu mendukung pemerintahnya untuk membalas Zionis Israel. Berbeda dengan masyarakat Zionis Israel kan yang masih dari dulu kan demo. mereka selalu demonstrasi Anti Netanyahu, anti kebijakan Netanyahu, anti kekejaman Netanyahu. Iya, benar. Jadi beralih ke pembahasan berikutnya, Bang. Iya. Menurut antum nih, Bang, kuatan mana sih serangannya? Lebih kuat mana sih? Ya kan, dari apa yang kita lihat di media sosial ya, kita juga nggak ngelihat ya di aslinya itu seperti apa kan. Dari yang kita lihat di media sosial, dari video-video yang beredar, dari istilah foto-foto yang beredar. Yang pertama itu kuatan mana sih serangannya ini? Dan pola serangan itu seperti apa sih menurut antum, Bang? Benar. Jadi kita bisa melihat serangan Iran ke Israel itu dengan gelombang rudal yang ditembakkan, itu kan katanya sudah gelombang ke-10 sampai hari ini. Sementara Israel itu menyerang dengan mengandalkan jet-jet tempur BIP-nya. Jet-jet tempur, dan itu juga berhasil dilumpuhkan sebagiannya. Ya. Bahkan kan disebutkan ada beberapa jet tempur F-35, F-16 yang berhasil dijatuhkan. Betul. Bahkan ada beberapa pilot yang berhasil ditangkap hidup-hidup. Dan itu eskalasi penyerangannya itu sudah mulai berkurang menggunakan jet tempur. Nah, sekarang mereka mengandalkan itu BIP, agen-agen mereka yang berada di dalam. Bahkan di Iran. Betul. Disebutkan 80-90% serangan Israel itu melibatkan agen-agen lokal. Agen-agen lokal, betul. Jadi serangan-serangan misalnya kayak sekarang kemarin itu menyasar kantor penyiaran TV nasional Iran, itu adalah serangan dari lokal, tidak langsung dari jet tempur atau rudal yang tembakan dari dari Israel atau dari pangkalan militer Amerika Serikat di Irak misalnya, itu melalui drone-drone yang dibuat dari dalam. Makanya kan pemerintah Iran maupun aparat keamanan itu menginstruksikan setiap kepada masyarakat Iran, setiap melihat aktivitas yang mencurigakan, segera laporkan. Melihat, karena sudah banyak yang didapat itu bahan-bahan peledak itu dari truk-truk, dari mobil-mobil box, kemudian sudah ada berapa gudang yang didapat di dalamnya bahan peledak, bahan-bahan pembuatan roket kamikaze dan seterusnya, drone-drone itu berhasil ditemukan, dan sudah berapa agen juga yang ditangkap. Ini yang membedakan antara antara pola serangan Israel dengan Iran. Jadi di Israel memang itu memanfaatkan agen-agennya. Dan perlu kita tahu kalau misalnya dia bertanya, kok bisa agen-agen Mossad, agen-agen Israel itu banyak di Iran? Pertama, masyarakat Iran itu tidak semua tidak semua sepakat dengan sistem revolusi Islam. Sejak awal ada namanya MKO, betul. Mujahidin Ikhal. Intinya banyak oposisi-oposisi yang mereka kemudian dipersenjatai secara diam-diam dan untuk membuat kekacauan internal di dalam Iran. Dan di semua negara kan ada oposisinya, ada yang antinya. Yang anti, betul. Nah, di Suriah karena bisa hancur-hancuran seperti itu karena yang anti itu diberi senjata. Betul. Kalau di Turki yang demonstrasi 1 juta orang anti Erdogan dikasih senjata juga, ya pasti perang juga di Turki. Nah, di Iran juga begitu, yang anti pemerintah itu dipersenjatai dengan cara diam-diam, dilatih dan seterusnya. Nah, agen-agen itu yang kemudian sudah berhasil banyak ditangkap, bahkan kemarin ada yang digantung, itu dari tahun 2023 ditangkapnya. Mungkin digantungnya sekarang itu karena momennya supaya agen-agen yang lain itu ada shock terapi. Dan itu yang terus disampaikan ke masyarakat. Mewaspadai setiap gerakan aktivitas apapun yang mencurigakan dan segera dilaporkan. Ahsan, poin penting dari Bang Ismail yang mengatakan bahwa pola serangan dari Israel ke Iran itu adalah di mana Israel menggunakan agen-agen Mossad yang memang berada di Iran.
berarti agen Mossad yang berkebangsaan Iran. Selain dari itu, Bang, dari berita yang saya juga dengar dari media-media setempat itu, bahwa banyak imigran-imigran ilegal yang datang dari Afghanistan dan juga Kurdistan. Mereka ini yang dididik. Kan gitu. Mereka ini yang dididik oleh agen Mossad untuk menyeludupkan bahan-bahan peledak dan juga menyeludupkan drone kamikaze. Bahkan mereka mendidik imigran-imigran ilegal lainnya dari rumah-rumah di Teheran itu untuk apa? Untuk membuat drone kamikaze rumahan. Nah, drone kamikaze rumahan ini yang dipakai untuk menyerang gedung-gedung tempat tinggalnya para jenderal, para ilmuwan nuklir. Jadi kalau kita lihat bangunan-bangunan itu yang hancur itu kebanyakan itu dari drone kamikaze. Karena bukan 1-2 drone loh yang kita bilang. Ini satu mobil bak itu bisa ratusan drone. Kan gitu, ratusan drone yang terbang langsung nyerang satu gedung. Nah, itu yang terjadi. Begitu juga di hari kemarin itu hari Senin kalau nggak salah ya. Kemarin itu hari Senin tanggal 16. Tanggal 16 Juni di mana gedung pertelevisian dan radio IRIB Iran itu kena bom, itu bukan dari rudal. Ya kan? Ataupun bukan ditembak dari jet tempur. Gitu. Tapi memang dari drone-drone kamikaze. Dan masyarakat Iran sekarang ini bekerja sama dengan pemerintah dan juga aparat militer untuk menemukan para agen-agen Mossad, entah itu yang berkebangsaan Iran ataupun yang memiliki kewarganegaraan di Afghanistan ataupun Kurdistan, karena mereka itu adalah imigran-imigran ilegal. Tapi satu hal lagi nih, Bang, yang menarik lagi nih, Bang, ya. Karena kita tadi membahas sebenarnya kuatan mana sih serangan ya kan antara Iran dengan Israel. Boleh kita katakan ya, mungkin boleh dikatakan pesawat jet tempur yang tercanggih di dunia ini sekarang itu adalah F-35. F-35 itu adalah pesawat buatan Amerika dan anti radar dan tidak pernah bisa ditembak. Ya kan, tidak pernah bisa dilumpuhkan, dan itu pun yang dibicarakan oleh Trump bahwa pesawat itu tidak akan bisa untuk dilumpuhkan. Tapi apa yang terjadi? Iran telah menghancurkan 4 F-35 pada saat sekarang ini nih. Dan yang kedua ya kan, Iran melakukan ya kan air defense-nya Iran bekerja sangat baik untuk menangkal untuk menangkal rudal-rudal yang dikirimkan dari jet tempur Israel. Yang tidak mampu ditangkal oleh air defense itu adalah drone-drone yang memang diterbangkan dari ground, ya kan, dari dalam gitu loh. Sedangkan apa yang terjadi di jantung Tel Aviv dan juga di jantung Haifa dan juga di beberapa titik yang diserang oleh Iran, Iran membuktikan kepada Israel, membuktikan kepada dunia bahwa yang namanya Iron Domes milik Israel itu omong kosong. Yang kedua, Arrow yang katanya lebih hebat daripada Iron Dome itu pun omong kosong. Yang ketiga, David Sling yang dimiliki ya kan oleh Israel. Ini pun ya kan kosong, berhasil ditembus dengan sangat mudah oleh rudal-rudal hipersoniknya Iran. Dan yang paling penting lagi yang ini juga yang poin yang sangat menarik, yang sangat penting, yang saya tahu ya kan bahwa Iran tidak memakai drone yang diterbangkan dari dalam Israel. Semuanya dikirim dari luar. Ini yang pertama, dikirim langsung dari tanah Iran. Entah itu drone ataupun rudal, itu dikirim dari tanah Iran. Artinya Iran meluncurkan rudal-rudal tersebut. Dan yang kedua, yang lebih penting lagi, rudal yang digunakan oleh Iran itu adalah rudal stok lama. Di mana rudal hipersonik yang digunakan oleh Iran itu adalah Fatah 1. Berarti Fatah generasi yang pertama. Sedangkan sekarang ini udah ada Fatah 5. Udah ada Fatah 5. Berarti apa? Udah ada 5 generasi setelah Fatah ke-1. Haji Zodeh almarhum, jenderal Iran yang kemarin syahid, dia mengatakan bahwa kalau sampai Iran diserang, maka Iran akan melakukan serangan balik kepada Israel. Dan Iran akan melakukan serangan itu dengan sangat keras. Dan apa yang akan kita lakukan? Kita akan menggunakan seluruh stok lamanya kita. Dan kalau stok lama kita gunakan dan setiap hari kita membombardir Israel, maka stok itu baru habis setelah 2 tahun. Ini cukup luar biasa. Satu negara yang mandiri loh, diboikot dari tahun 87 ya.
dari tahun 79 Ya, ketika ketika Imam revolusi. Khomeini mendirikan atau memenangkan revolusi Islam Iran sampai sekarang. Iya, iya, iya. Negara ini berdiri sendiri karena diboykot habis-habisan, tapi negara ini berhasil menjadi satu istilahnya poros kekuatan yang sangat luar biasa di kawasan. Ini Bib, yang menjadi sorotan netizen Indonesia juga itu, dengan ratusan rudal yang ditembakkan Iran ke Israel, kok korbannya disebut cuma 12, Iya, 15, 20 yang tewas. Pertama itu karena pemerintah Israel ini melarang warganya, melarang media untuk memberitakan yang sebenarnya. Iya, Jumlah korban itu pasti tutup-tutupi dan tidak disebutkan jumlah yang sebenarnya. mhm. Yang kedua juga memang warga dilarang tegas untuk jangan mengambil gambar, jangan mengambil video. Atau apalagi men-share-nya, bahkan Iya, itu jadi ada hukuman ada penjaranya itu. hukuman tegasnya. Jadi yang kita dapatkan itu hanya batasan-batasan, tidak memberikan gambaran utuh terhadap apa yang sedang terjadi di Tel Aviv, di kota-kota besar Jadi yang di gambaran-gambaran Israel. yang kita dapat di Tel Aviv ini juga masyarakat Indonesia juga netizen juga harus tahu bahwa apa yang kita dapat foto, video yang beredar di Tel Aviv atau di Haifa itu biasanya dari masyarakat Arab Palestina yang Iya, iya, tinggal di yang Tel tinggal Aviv di dan sana. juga di Benar-benar. Haifa. Tapi masyarakat Yahudi di sana atau Zionis di sana itu tidak boleh. Mereka tidak memiliki hak untuk mengambil gambar, memvideo atau apalagi men-share. Karena kalau sampai itu terjadi mereka akan Akan dihukum ditangkap, keras ya. dihukum keras itu. Sementara di Iran, Bib, kenapa korbannya kelihatan banyak? Mhm. Itu karena pertama, Iran itu terbuka informasinya. Terbuka informasi. Mereka langsung bertanggung jawab kepada masyarakatnya. Kan Masyarakatnya, tidak para mungkin rakyatnya, betul. seolah-olah seperti sebuah tidak menganggap masyarakatnya ketika tidak menganggap misalnya jenderal juga. Di Israel kan sampai sekarang belum menginformasikan ada jenderal-jenderalnya Siapa yang terbunuh, yang terbunuh, padahal sudah ada, walaupun dari sumber-sumber yang tidak resmi disebutkan Iya. Menteri Pertahanan, misalnya staf pertahanan begini, Menteri Badan Intelijennya ada yang korban dan seterusnya, itu tidak disebutkan. Sementara di Iran itu terbuka informasinya, Iya. menyampaikan kepada masyarakatnya seperti ini yang terjadi, ini korban jiwa seperti ini, yang luka-luka seperti ini, dan kenapa jadi korbannya banyak, karena seperti tadi Bib, itu menyerang di pemukiman. Pemukiman Jadi betul, pemukiman. yang pelaku-pelakunya itu memang sudah menjadi bagian dari masyarakat selama Iya, ini. heeh. Mereka tiba-tiba karena misalnya ya target drone yang akan dia ledakan misalnya di sebuah titik tertentu, Iya. fasilitas militer atau fasilitas strategis, tapi karena dia jaga ketat, tapi karena ada instruksi untuk membuat kekacauan, ya targetnya memang kekacauan, membuat kekacauan internal sehingga diledakkan di tempat yang mereka sanggupi. Iya, betul. Kemarin itu ada meledak di rumah sakit di Iya. Kermanshah, dan ini meluas. Betul. Tidak hanya berpusat di Teheran saja, di Iya. beberapa kota di Alborz juga, di Baluchistan, itu meledak di tempat-tempat, ada di pasar, Iya. ada bahkan bengkel mobil, Bib, itu meledak di tempat wisata juga ada. Betul, Dan ini betul. yang membuat korban menjadi banyak berjatuhan, Iya. dan disebutkan sampai 90% itu warga sipil. Warga sipil, ya betul. Karena memang di Iran itu sistem media itu tuh sangat terbuka. Jadi masyarakat itu dengan mudahnya mengambil foto, masyarakat dengan mudahnya mengambil video, dan masyarakat diperbolehkan untuk men-share. Paling ada sedikit lah gangguan-gangguan sinyal itu atau ada batasan-batasan seperti kita harus menggunakan VPN, itu wajar ya, karena itu sinyal itu butuh untuk di-jam sehingga istilahnya tidak mudah digunakan untuk musuh untuk melawan agen-agen itu untuk melawan atau merugikan negara ya kan, merugikan Iran. Dan juga yang perlu kita ketahui bersama juga ya kan, Iran itu adalah apa ya, bisa kita katakan negara yang cukup manusiawi ya. Seperti contohnya jenderal-jenderal yang terbunuh pada serangan tanggal hari Jumat itu, nggak lama setelah itu, besok atau lusanya itu langsung diadakan pemakamannya. Masyarakat pun turun Iya, untuk melakukan tasyik jenazah atau perpisahan. Berarti kan ini kan apa ya istilahnya, semuanya serba terbuka. Masyarakat tidak takut, masyarakat turun ke jalan mengantar perpisahan istilahnya jenderal-jenderal mereka yang syahid sampai akhirnya dikuburkan. Ini adalah salah satu hal yang diliput oleh seluruh gitu loh. Dan juga begitu ada korbannya keluarganya pasti langsung ditanggung oleh Iran. Rumah yang hancur, maka pemerintah memberikan rumah yang lain, entah itu di kota Teheran ataupun di luar kota Teheran. Sejauh itu yang kita bandingkan Bib, dengan yang dilakukan pemerintah Israel ya. Rezim Israel.
misalnya yang korban 30 orang, tapi yang diberitakan cuma 10. Jadi ini 20 dianggap apa Bib selama ini? Ini kan jadi sesuatu yang sebenarnya membuat masyarakatnya berarti kita dianggap apa ini? Korban apa? Korban dari keluarga kita dianggap apa? Tidak dihitung sama mereka. Tidak dihitung, tidak di istilahnya ya dipenuhi kebutuhan-kebutuhan itu kita nggak tahu sampai sekarang itu. Dan yang menjadi menarik nih Bang Ismail karena antum mengisyarahkan atau mengisyarahkan lah terkait tentang pembahasan ini. Iya. Ada satu video baru aja keluar ini, baru Iya, beberapa hari yang keluar itu dari Netanyahu. Dia mengatakan bahwa dia membela kemanusiaan. Iya, Kan gitu kan, dia membela kemanusiaan, ya kan, dan juga dia membela rakyat Iran dari pemerintahan yang zalim, gitu, diktator kan kayak gitu tuh. Gimana menurut antum nih Bang? Jadi sebenarnya kita tahu bahwa Benjamin Netanyahu itu selalu bermain narasi, Bib ya. Iya. Jadi selalu memang dari dulu itu selalu, bahkan dia sebut dalam pidatonya itu Zan Ozodi, apa? Iya, Zendegi Ozodi. Jadi ini sering dia ulang-ulang untuk menunjukkan bahwa pemerintahan atau kekuasaan di Iran itu otoriter, diktator, menzalimi rakyatnya, hak-hak perempuan misalnya diberangus dan seterusnya. Ini terus diwacanakan. Bahkan kan dalam pidatonya itu memprovokasi rakyat Iran. Kami membantu kalian untuk menjatuhkan diktator ini. Ayo silakan kalian bangkit. Mari kita bangun kehidupan yang baru, negara yang demokratis. Bahkan juga menyebut kalau apa namanya, kenapa ketika kami diserang ini, kenapa dunia diam? Sementara kamilah membela demokrasi ini. Jadi kalau negara kami ini hancur, tidak ada lagi istilahnya negara demokrasi di Timur Tengah. Negara ini akan apa namanya, kehidupan dunia ini akan menjadi berbeda ketika Israel tidak ada. Kayak seakan-akan gini loh Bang, apa ya, yang Ana pikirkan, maaf ya, apakah Netanyahu ini berpikir, ini minta maaf ya, apakah Netanyahu itu berpikir bahwa kita ini semua bodoh apa ya? Apa kita nggak punya mata? Sekarang ini udah zaman teknologi, udah zaman informasi, di mana kita bisa melihat secara langsung, semuanya itu kita bisa lihat secara gamblang. Di mana Netanyahu dengan rezim Zionisnya itu melakukan genosida besar-besaran di Gaza, ya kan, di Gaza, ya kan, dan dia sendiri yang memulai serangan itu ke Tehran, Iran. Sehingga begitu diserangan balik langsung bilang, wah ini kan pemerintah Iran ini menyerang kita, ya kan, anti kemanusiaan. Ya sebut lagi ini Holocaust baru, Holocaust Samuan ini. Jadi merasa tiba-tiba menjadi orang yang terzalimi. Padahal aduh. Oke, Bang. Mungkin karena udah terlalu lama juga, netizen juga terlalu capek mungkin. Pertanyaan terakhir atau pembahasan terakhir nih, ya yang ingin kita bahas. Banyak netizen yang masih mengatakan bahwa ini masih gimmick, ini masih sandiwara antara Iran dengan Israel. Itu gimana menurut pendapat Anda? Menurut saya ini adalah pertama basisnya tidak ilmiah, tidak logis ya. Kayak seakan-akan tidak masuk akal. Kalau dikatakan ini gimmick atau drama, sementara yang berjatuhan korban ini. Kalau anggaplah misalnya dua negara yang saling bersandiwara seterusnya, korbannya cuma di masyarakat sipil, oke lah. Tapi ini pimpinan-pimpinan juga jadi korban gitu. Jadi yang sebenarnya kalau dikatakan bersandiwara, siapa yang bersandiwara sementara dia jadi korban? Ya kan, pimpinan militer, ilmuwan nuklir dan seterusnya, ini jadi korban juga. Jadi kalau dikatakan bahwa ini gimmick, sandiwara, drama, ini sesuatu yang tidak masuk akal. Yang kedua adalah konsistensi Iran anti-Israel. Ini dari dulu, sudah 40 tahun lebih. Kalau misalnya kita banding-bandingkan Turki misalnya, Turki baru sekarang-karang ini terkesan keras terhadap Israel. Nah, itu kita bisa katakan, ngomong-ngomong saja nih Erdogan. Dia keras terhadap Israel tapi tetap berhubungan diplomatik. Kedutaan besarnya tetap dibuka. Orang minyak juga masih berikan. Itu bisa dikatakan misalnya gimmick dan seterusnya. Tapi ini, kalau Iran Israel, saya rasa ini udah bukan gimmick lagi, saudara. Ini real, ayo kemon. Kita ini bukan hidup di zaman di zaman purba yang informasi bisa lihat apa-apa, tidak bisa mengakses informasi. Tidak dapat mengakses informasi itu kita bisa akses dengan sangat mudahnya di depan mata kita. Kita tahu Gaza itu ada, kita tahu genosida itu terjadi, kita tahu rudal itu benar-benar di atas kita. Saya dan Ismail yang tinggal di KUM ini benar-benar menyaksikan rudal itu tuh di atas kepala kita jalannya. Dan benar kita melihat korban yang berjatuhan. Jadi kalau mau masih dibilang sandiwara, saya pikir ini satu hal yang tidak logis sekali.
Terlebih lagi, Bib, yang lebih tahu kondisi di Gaza misalnya adalah orang-orang Gaza sendiri. Gaza, Dan betul. orang Gaza ini berterima kasih kepada Iran. Ya, kita lihat Bahkan ya, begitu rudal itu rudal lewat di datang situ, mereka mereka bergembira, bergembira, mereka mereka senang. takbir, Nah, ya sekarang kan? kalau kita tanyakan apa Pasti. hukumnya membuat warga Gaza bergembira, Bib? Iya, Ya tentu saja ya sebagaimana diketahui semua iya, bahwa muslim itu harusnya adalah membahagiakan sesama muslim betul, dan membuat marah musuh. betul. Nah, sekarang yang paling sering membahagiakan muslim di Gaza siapa dan yang paling sering membuat marah musuh yaitu Israel siapa? Iya, betul. Siapa lagi kalau Hmm. bukan Iran pada saat ini? Karena dengan Iran membalas Israel, Iran Hmm. membuat hati masyarakat Gaza itu senang dan juga membuat musuh Israel itu kebakaran atau marah. Ya, Bib. Oke, terima kasih banyak Bang Ismail. Ya, Insya Allah dalam sama-sama. kesempatan lain kita akan berbicara lagi pembahasan-pembahasan yang lebih menarik. Tentu saja kita di sini berharap bahwa peperangan ini akan cepat berakhir. Iya, ya. Karena apapun yang terjadi, peperangan itu meninggalkan korban. Korban jiwa yang tidak sedikit, korban jiwa yang banyak. Korban itu pun masyarakat-masyarakat sipil yang kadang tidak tahu apa-apa. Kan gitu. Ini sangat merugikan. Kok tidak ada perang yang tidak merugikan. Ya, Sehingga Bib. mari kita berdoa bersama-sama ya kan supaya apa yang terjadi sekarang ini antara Iran juga Israel itu segera cepat berakhir. Dan mari kita berdoa supaya Israel paling tidak sadar bahwa untuk kedepannya tidak berbuat hal-hal yang menzolimi masyarakat dunia lagi. Akhir dari podcast kita, podcast Tabiin, tetap bersama kami di podcast Tabiin di pembahasan-pembahasan berikutnya. Saya Idrus Alhamid dan kawan saya. Ismail Amin. Wassalamualaikum Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.